Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 ya, mata kuliah manajemen bank syariah, insya Allah kita akan membahas terkait dengan pembiayaan, akad-akad pembiayaan di bank syariah ya. Ada dua materi, yang satu materinya silakan dibaca terkait dengan analisa kredit ya. Ada banyak slide ya. Oke. Skema umum pembiayaan bank syariah ya, pembiayaan. Pertama, di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Di sini ada yang disebut dengan harmonisasi kepentingan ya. Ini yang kelihatan. Di sini di atas ini ada struktur lah ya, struktur organisasi dari bank syariah, struktur umum ya. Di sini ada dewan direksi, kemudian dewan komisaris, dan ada DPS ya. Di sini dewan direksi itu bertugas dalam membuat kebijakan ya, dan ini sebagai dewan pengawas, dan ini pengawas harian itu dalam mengawasi produk-produk dari bank syariahnya. Nah, di sini ada nasabah, itu orang-orang yang mempercayakan dananya di bank syariah, dan nasabah peminjam atau disebutnya bank peminjam itu kreditur, yang nasabah debitur, nasabah peminjam debitur, nasabah penyimpan kreditur ya sebutnya. Di sini ada shareholder ya. Apa saja sih produk-produknya? Di sini ada produk dari penghimpunan dana ya. Ada giro, tabungan, ada deposito, ada depositonya mudharabah, deposito khusus ya, biasanya untuk yang safety box ya. Kalau mudharabah di sini deposito yang bagi hasil ya, bagi hasil di mana nasabah mendapatkan income, tapi tidak boleh samat ya bulan. Ya, coba kalian nanti teliti ya, boleh apakah ada akad di awal bulan, apakah ada akad tidak di awal bulan itu. Di awal bulan itu ada namanya kesepakatan dari bank itu bahwa tiap bulan akan dibagi hasil senilai misalkan berapa persen. Nah, kalau ada yang seperti itu, perjanjian bank syariahnya itu disebut riba syariah. Kalian harus tahu nih, silakan cari, ada riba syariah. Apa sih riba syariah? Konsepnya syariah, tapi mirip sangat riba sekali. Di mana konsep yang mirip riba adalah di mana di awal sudah dijanjikan sesuatu yang pasti. Pokoknya kalau Bapak Ibu deposito di bank syariah misalnya ya, kemudian saya akan berikan komitmen fee ya sebesar 5% ya tiap bulan misalnya, atau 5% sekitar 500.000 misalkan ya, tinggal dilihat berapa tingginya nasabah itu menyimpan depositonya. Nah, kalau ada komitmen fee dijanjikan di awal, yang pasti ya, pasti itu pasti ya, itu berarti riba, meskipun itu bank syariah. Maka ada istilah riba syariah, dan itu tetap haram. Yang namanya mudharabah, yang namanya bagi hasil, tidak ada yang pasti. Harus diingat ya, tidak ada yang pasti. Bahkan kalaupun rugi, kita harus ikut menanggung depositonya ya. Tidak ada yang pasti ya, saudara-saudara. Jadi kalau ada yang pasti berarti itu riba syariah. Ya, kalian boleh teliti itu di bank umum syariah ada nggak yang seperti itu, atau di BPRS, di Koperasi, di BMT ya. Nah, kemudian di bank juga sama. Ini penyaluran. Nah, ini juga sama. Bagi hasil ada penyaluran untuk yang akadnya mudharabah, musyarakah. Juga sama. Nah, ini sama. Bank jangan mengharapkan imbalan pasti kepada para kreditur atau debitur, maaf. Misalkan bank mewajibkan para nasabah yang melakukan pembiayaan, ini istilahnya jangan peminjam ya, ini sangat jangan peminjam istilahnya. Tidak, kalau peminjam berarti card akadnya tidak boleh.
Ini istilah yang salah ya. Maaf ya. Di nasabah pembiayaan ya. Ini nasabah penyimpan. Bolehlah kalau penyimpan ya. Nah, nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah tidak wajib memberikan, ya kalau kata Budoroba ya, tidak wajib memberikan bagi hasil kepada bank yang di awal dipastikan, tidak wajib. Ya, berdasarkan keuntungan saja. Ya, musyarakah juga sama, tidak boleh di awal ditentukan, tidak boleh. Kecuali jual beli. Jual beli, ini murabah itu debatable. Udah masukin maksudnya? Udah. Murabahah itu jual beli, tapi jual beli ini debatable ya. Di mana jual belinya itu kalau beberapa ulama mengatakan bahwa ini jual beli yang boleh dicicil ya, tapi dengan syarat, dengan syarat pertama bank harus membeli terlebih dahulu dan tidak boleh ada, ini yang debatable-nya adalah di mana kan ada wa'ad ya. Wa'ad dan akad ada satu yang berbeda. Jadi kalau misalkan si bank itu si nasabah berjanji akan membeli barang yang dibeli oleh bank, maka itu bukan wa'ad tapi akad. Karena ada hitam di atas putih. Tapi kalau wa'ad boleh tidak dibeli, boleh. Misalkan si bank itu sepakatlah akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah. Maka si bank itu beli motor lah. Jadi nasabah itu perlu motor, ajukan ke bank. Kemudian bank sepakat akan membeli motor. Kemudian setelah dibeli oleh bank motor itu ke dealer, maka si nasabah itu kurang cocok dengan motor itu, misalkan ya, oh salah belinya, warnanya salah atau spesifikasinya nggak sesuai, maka si nasabah boleh tidak jadi belinya. Ya, bang mau nggak seperti itu? Setelah dibeli kan keluar uang mereka, terus nggak jadi beli. Nah, mau nggak kayak gitu? Nah, padahal kalau murabahah itu seperti itu ya, prinsip murabahah. Nah, makanya ada akad di situ yang dimana janjinya akadnya di awal, di mana bank nasabah harus berjanji ya dalam akadnya membeli barang yang telah dibeli oleh bank. Makanya itu debatable, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Silakan kalian cari sendiri ya. Nah, itu harus tahu tuh kalian sebagai sarjana syariah, harus tahu, harus bisa menjawab murabahah. Murabahah itu boleh atau tidak. Makanya sekarang diakalin ada murabahah bil wakalah dan seterusnya. Ya, kalau murabahah, nah di sanalah ada jual beli yang double sebenarnya. Kalau menurut para ulama yang melarang murabahah, karena tidak boleh, ada hadisnya, tidak boleh dalam satu akad itu ada, dalam satu transaksi itu ada dua akad, ya tidak boleh. Akad misalkan akad janji di sana, kemudian ada jual beli juga tidak boleh. Makanya ini tolong direvisi, bukan direvisi, ditinjau ulang. Bagaimana sih murabahah yang betul? Karena Rasulullah juga di zaman Rasul dipraktikkan murabahah, tapi murabahahnya apakah sesuai tidak dengan apa yang dipraktikkan di perbankan syariah. Kemudian ba'i salam, istisna juga sama ya. Ba'i salam itu pesanan, di mana pesanannya itu barang yang sebenarnya ada debatable juga. Ini kan akad-akad yang online ya, salam. Tapi ada juga para pemikir yang mengatakan ada syaratnya salam itu, tapi tidak ada juga yang membolehkan. Di mana ba'i salam yang penting pesanan aja lah, barangnya sudah jadi tinggal dibayar ya. Jadi ba'i salam itu akad yang di mana sudah terhitung takarannya. Ya. Jadi bisa dihitung takarannya. Jadi kayak beras dan sebagainya. Tapi kalau kita beli
apa namanya baju, apakah masuk nggak kepada perbolehan bai salam? Silakan dicari ya hukumnya. Bai istisna adalah pesanan. Kalau bai istisna itu barangnya belum ada, harus dibikin dulu ya pesanannya. Kayak kita mau menjahit celana, baju ya, semeja. Nah, itu kan perlu dijahit dulu. Tapi kalau bai istisna tadi akadnya belum boleh, si pembeli yang pemesan itu tidak jadi beli kalau barangnya tidak sesuai. Kemudian sewa ijarah, IMBT. Ijarah sewa murni ya, itu tidak ada bertebal, itu diperbolehkan. Yang murni ya. Jadi ijarah itu tidak ada perpindahan kepemilikan ya. Jadi bedanya jual beli dengan sewa, kalau jual beli adanya perpindahan kepemilikan objek barang. Kalau sewa adanya perpindahan, tidak adanya perpindahan, tapi yang pindah manfaatnya saja. Jadi misalkan sewa motor, saya pemanfaatan perpindahannya dari orang yang tadi A diserahkan ke yang B yang menyewa manfaat barang dari motor itu. Tapi kepemilikannya tidak berpindah. Itu murni ya, sewa murni. Nah, sekarang ada apa namanya inovasi dari para ulama IMBT namanya ijarah mumtahil bitamlik, di mana ijarah itu ada akad yang janjinya itu ada wa'adnya. Nah, ini juga debatable ya. Tapi yang tidak boleh adalah di mana ada di dalam akad, di dalam satu transaksi itu yang ada dalam hadisnya nih, ada yang menafsirkan bahwa di dalam satu transaksi itu tidak boleh ada dua akad yang sama-sama dalam akadnya itu muawadhah atau akad-akad yang bisnis. Misalkan sewa digabung dengan jual beli tidak boleh. Mudharabah digabung dengan jual beli tidak boleh. Ya, musyarakah digabung dengan jual beli tidak boleh. Ya. Tapi kalau digabung dengan akad yang tabarru, wah, itu tidak jadi masalah. Ini konsep para ulama. Jadi IMBT itu gabungan dua akad. Pertama akad sewa, yang kedua akad hibah. Hibah. Ya, IMBT. Jadi kalau sewa beli itu tidak boleh. Misalkan ada sewa, kemudian ada beli. Kemudian dibeli barang itu. Tidak boleh. Haram hukumnya, haram. Tapi kalau akadnya sewa digabungkan dengan hibah, itu menurut sebagian ulama boleh. Nah, itu percis IMBT. Ijarah mumtahil bitamlik. Ya. Jadi setiap bulannya si orang yang seolah-olah mencicil itu bukan mencicil hutang, bukan mencicil akad murabahah, biaya ijal ya, cicil beli ya. Tapi itu membayar sewa tiap bulannya. Di mana nanti ada janji, ada wa'ad ya, ada janji bahwa nanti si penyewa akan dihibahkan motornya, misalkan oleh orang yang punya motor itu pada waktu tertentu. Hibah. Jadi ada janji, ada wa'ad. Nah, ini debatable ya. Kalian boleh cari, makanya kalian itu sebagai apa namanya calon sarjana harus paham detail dalilnya. Kenapa boleh si IMBT di perbankan syariah? Murabahah kenapa boleh di perbankan syariah dengan atau murabahah bil wakalah kenapa boleh? Itu harus dengan dalil-dalilnya kalian harus tahu ya. Kemudian ada jasa fee ya, ada kafalah, hiwalah, ja'alah. Wakalah ja'alah itu kayak bonus lah ya, ja'alah itu ja'alah. Yalah. Mirip misalkan begini deh. Kalau ja'alah tuh saya itu ada langganan misalkan dia itu selalu beli ke saya. Misalkan saya tukang beras lah. Terus ada penjual, ada pelanggan, dia tuh pokoknya selama 2 tahun itu ke saya terus belinya, nggak pernah ke orang lain. Nah, kemudian saya kasih bonus diskon misalkan. Nah, itu ja'alah sebetulnya, ja'alah. Atau misalkan gini, bisa juga gini.
Saya dibantu, misalkan saya mau jual rumah, ya, kemudian ada maklar calo ya yang menjualkan rumah saya, itu kemudian saya kasih bonus tuh si maklar itu, atau itu jalah, akadnya jalah. Hiwalah adalah orang yang mewakilkan. Hiwalah, wakalah juga sama, wakalah, hiwalah mewakilkan pembayaran apapun ya. Pembayaran hutang, pembayaran ini apa? Pembayaran transaksi keuangan ya. Transfer ya, itu juga hiwalah. Transfer uang. Ya, bank itu kan kalau transfer ada penarikan dana, atau apalagi kalau misalkan beda bank. Ya, itu hiwalah akannya. Bahkan sekarang kalau BCA ya hampir 40% pendapatannya dari fee ini, dari jasa keuangannya. Nah, itu juga bank syariah atau bank umum secara ini, mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan jasa karena lumayan fee-nya. Ya, misalkan transfer aja 6.500 misalkan ya, atau ATM 6.500. Coba kalau misalkan dalam satu hari ada 1.000 transaksi, kali 6.500 sudah berapa ya pendapatannya. Kemudian bisa juga dari inkaso, transfer uang ke luar negeri yang beda mata uang, itu lebih mahal lagi. Ya, lebih mahal lagi itunya, fee-nya. Kemudian ada apalagi yang fee. Beli e-money, ya, beli OVO, beli apa? GoPay ada kalau tidak 2.000 ya. 2.000 atau 1.500. Satu hari berapa tuh? Ya, ada 1.000 lebih lah. 1.000.000 orang bisa jadi. 1.000.000 orang yang beli OPPO di BSI, misalkan di Bank Syariah Indonesia, ada nggak? Ada nasabahnya 1 juta, kemudian ada 1 juta orang itu membeli OPPO atau GoPay, dapatlah 1.500, 2.000 pendapatan untuk bank itu. Jadi sekarang bank itu berlomba-lomba ke sini larinya. Karena kenapa? Karena kalau kita ke pembiayaan, ke bagi hasil, ke jual beli, ini kan tidak pasti ya. Sesuatu yang tidak pasti, sesuatu tidak pasti ya. Sehingga ketidakpastian ini mengandung resiko. Ya, resiko. Jadi harus ada kehati-hatian di sini ya. Kemarin saya katakan bahwa kehati-hatian di perbankan itu sangat tinggi sekali. Maka bank berlomba-lomba untuk mencari fee ini, produk-produknya, atau di marketplace ya, kerjasama dengan Shopee, Tokopedia, Bukalapak ya, agar untuk mendapatkan fee ini. Besar sekali ini fee. Ya. Dan dibuktikan oleh Bank BCA ya. Dan sekarang sudah mulai ke sana perbankan ya, larinya. Oke, lanjut. Ini arus dana dan portofolio investasi. Nah, di sini pemegang saham ada ya, pemegang saham, ada nasabah penyimpan dan bank syariah, dan bank syariah menyalurkannya untuk mendapatkan. Jadi bank syariah itu tujuannya adalah mendapatkan income ya, atau profit, di mana dan sumber dananya tadi pemegang saham, dana dari DPK ya, dana pihak ketiga yang akan disalurkan ke ini nasabah, Bank Indonesia, pasar uang. Bank Indonesia ini berupa penjamaah simpanan ya, bisa jadi ke pasar uang, pasar modal, jasa, fee-based service, administrasi ya. Nah, ini produk-produknya yang disalurkan untuk mendapatkan income tadi. Full of revenues, untuk tabel-tabel untuk mendapatkan revenues, itu pendapatan. Kemudian nasabah penyimpan ya, mendapatkan profit margin, sewa, bagi hasil, jasa, administrasi ya. Akad pembiayaannya ya tadi. Kemudian ini apa? Tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaannya ada produktif, ada konsumtif ya. Dimana kalau yang produktif bisa untuk modal kerja,
Modal kerja UMKM misalkan ya, pembiayaan likuiditas, cash financing, pembiayaan piutang, risiko. Jadi bisa juga misalkan bank menalangi utang perusahaan biasanya. Untuk membayar supplier. Begini, salah satu di supplier itu kebanyakan mereka itu ngutangin. Ya, ini adalah salah satu strategi mereka agar barangnya laku. Misalkan supplier packaging deh. Jadi pabrik itu mereka itu kan butuh packaging. Apa sih produk packaging itu? Misalkan dus, kardus ya, packaging dus ya, kemudian karton, kemudian ada inner pack ya. Kalau misalkan ada kardus besar yang dibuat di luarnya, kemudian dalamnya ada inner pack-nya lagi. Kemudian ada, kalau ini ada semacam roll ya, roll packing yang untuk kayak plastik gitu untuk membungkus makanannya. Jadi ada 3 tuh. Tuh kan ada yang bikinnya tuh kan, ada pabrik khususnya yang bikin itu sesuai dengan pesanan. Nah, biasanya itu ngutangin tuh perusahaan tuh ngutang dulu. Diutang. Kemudian dikasih jangka waktu, kemudian ketika jangka waktu harus bayar, nggak ada uangnya. Karena si perusahaan juga ngutangin juga ke distributor, misalkan. Distributor punya utang. Nah, itu kan dengan pandemi ini kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang dia punya piutang lagi, dia punya hutang, tapi dia juga punya utang, piutang. Ngutangin ke orang, tapi dia juga punya utang ke bank, ke orang supplier terutama. Nah, bisa tuh bank masuk ke sana untuk pembiayaan. Ya, pembiayaan piutang, receivable financing. Kemudian pembiayaan persediaan, inventory financing. Atau bank disuruh membayar dulu tuh inventory. Inventory itu ada persediaan. Misalkan barang inventory itu ada 3 ya sebenarnya. Saya nggak bawa pensil, maaf. Ada 3 ya. Jadi maaf kalau jelek ya. Ada 3. Pertama ada raw material. Raw material. Apa raw material? Inventory bahan mentah. Raw material. Yang kedua tolong tulis ya raw material. Ada yang kedua ada work in process. WOP ya, WOP work in process atau WIP ya, work in process itu work in process ya, WIP. WIP itu barang setengah jadi. Ada yang 3 finish good ya, FC ya, finish good itu barang yang sudah jadi. Ini disebut inventory. Nah, inventory itu kan bisa diuangkan, uang ini aset nih. Ini aset. Kamu punya pabrik kerupuk, ya. Ya kan untuk membuat kerupuk itu apa sih bahannya? Aci. Banyak kan aci berapa ton, itu adalah inventory kamu, itu aset kamu. Kemudian setelah di packaging, jadi finish good ya, barangnya tinggal dijualkan, itu juga aset. Ya. Kalau mau luas lagi, sekarang saya tanya inventory-nya kalau di perbankan apa? Ada nggak inventory di perbankan? Kalau kalian akuntan kan ada tuh inventory. Ya, tapi kalau di perbankan cari ya, kalian harus sampai detail sana ya. Di perbankan ada nggak ya inventory? Kira-kira cari ya, itu tugas baca inventory di perbankan, cari atau apa? Ya, ada nggak? Coba cari ya, inventory di perbankan, tugas. Kemudian ada pembiayaan modal kerja untuk perdagangan UMKM ya, terutama UMKM. Jadi ini modal kerja working capital. Kemudian ada investasi, ada pengadaan barang-barang modal, rencana alokasi dana yang matang, jangka waktu menengah dan panjang. Investasi, dan ini konsumtif, pasti banyak ya, pembelian motor, mobil. Ya. Kayak tadi, ada juga orang mengatakan murabahah itu adalah untuk pembelian barang-barang pokok, tidak boleh yang besar-besar. Ini yang beberapa ulama yang tidak membolehkan. Seperti hanya murabahah itu hanya boleh untuk beli beras, beli baju. Nah, tapi kalau motor, rumah mah nggak boleh pakai murabahah. Coba ada pendapat seperti itu. Makanya untuk yang rumah kebanyakannya itu adalah musyarakah mutanakisah atau IMBT pakainya dan akadnya ya.
KPR, yang KPR coba. Ya, karena itu lebih aman secara syariah. Musyawarah mutanakisah lebih aman. Dan IMBT juga lebih aman. Kadang itu kan akannya sewa. Kalau saya lebih suka MMQ ya, MMQ. Kalau rumah, saya lebih suka. Ini kalau kalian nanti udah lulus, ya kalian harus punya rumah. Apalagi yang laki-laki harus punya apa namanya, pensilnya, ya harus punya itu, harus punya rencana membeli rumah. Kalau enggak, gimana dong? Ya itu kewajiban. Ya. Jadi itu konsumtif. Kenapa? Sekarang pertanyaannya konsumtif. Kenapa saya lebih senang MMQ ya. Dan yang kedua IMBT. Ini pertanyaan nih. Kalian harus jawab. Dan saya nggak senang merubah tadi ya. Merubah. Ini debatable. Tapi kalau di bank syariah ini selalu diarahkan ke merubah konsumtif. Karena ini lebih gampang sebenarnya. Ini lebih gampang kayak konvensional aja nih. Gampang ya perhitungannya. Tapi saya nggak suka ini. Karena tadi debatable ini sangat banyak sekali perdebatan terkait dengan merubah. Kenapa ini lebih syariah? Jadi kalau kalian ingin lebih syariah, saya sarankan pakai akad MMQ atau IMBT. Ya. Dari MMQ IMBT saya lebih senang ini. Kenapa IMBT? Karena ini akad sewa. Nah, ini kalau misalkan nih sewa di tengah jalan ada masalah, gimana? Coba gimana? Nah, ini ada potensi dari itunya tinggi ya, potensi apa namanya? Ada potensi. Jadi kalau gini, kalau IMQ, kamu misalkan di tengah jalan, kamu nggak bisa bayar. Kamu masih punya hak milik ke rumah itu. Karena ini MMQ itu konsepnya saham, pembelian saham rumah, kepemilikan. Misalkan kamu baru 1 tahun cicilannya. Berarti kamu punya kepemilikan berapa persen selama 1 tahun itu. Jadi kalau kamu di tahun kedua nggak bisa bayar, si bank itu tidak bisa menarik rumah kamu karena kamu punya kepemilikan. Jadi kamu kalau ke bank atau ke pengadilan kamu masih punya hak berapa persen rumah itu karena kamu belinya kepemilikan. Tapi kalau sewa, kalau ada di tengah jalan kamu sewa, misalkan kamu 10 tahun sewa, kemudian tahun keempat kamu ada masalah, nggak bisa bayar sewa, ya kamu nggak bisa gugat untuk rumah itu karena kamu tidak punya kepemilikan rumah karena kalau setiap bulannya kamu hanya bayar sewa. Ya beta itu kekurangan. Jadi potensi dari kerugiannya resikonya tinggi ya. Kalau kamu di tengah, karena kita nggak tahu kan, 10 tahun kita bisa lancar nggak bayar, gitu ya. Nah, kalau IMBT, kalau bank senang IMBT. Jadi kalau ada masalah rumah itu misalkan ya jadi milik bank karena akannya sewa. Tapi kalau MMQ ya nggak bisa, bank harus membeli semua, misalkan 1 tahun. 1 tahun itu dicatat nanti berapa kepemilikan. Misalkan cuma 10% kepemilikan ya nggak apa-apa. Berarti kamu punya nanti dikasih hak kamu 10% oleh bank, gitu ya. Kalau terjadi masalah, gitu ya. Jadi kamu harus pelajari itu sebuah akad-akad dari model konsumtif atau produktif ya. Itu tugasnya kalian. Jadi kalau sarjana muamalah nggak ngerti MMQ, nggak ngerti MBT, murabahan, sudahlah kalian nggak usah kuliah lagi lah, nggak usah jadi sarjana hukum ekonomi syariah. Kemudian ini pembiayaan financing ya, produktif ini udah ya kayaknya betul. Lanjut aja. Ini yang pembiayaan financing konsumtif ya, skemanya ada konsumtif, ada jenisnya, ada primer, ada sekunder. Kalau primer itu lebih ke jasa, pembelian jasa dan barang. Sekunder barang jasa skemanya Qard Al-Hasanah. Oh iya. Qard Al-Hasanah itu adalah pinjaman tanpa bunga ya.
Pinjaman tanpa bunga. Ada juga di bank syariah biasanya, terutama untuk produk-produk yang hasil zakat ya. Nanti saya habis baterai. Nanti, ntar. Oke, lanjut ya. Jadi kalau zakat nih, zakat yang dikumpulkan, aduh, zakat yang telah dikumpulkan itu biasanya disalurkan ya, akadnya adalah qad al-hasan. Ini juga ada seleksi ya kepada misalkan mustahik gitu. Jadi tidak sembarang. Skema al-murabahah ini kalian harus pelajari semua. Rahan gadai ya. Gadai. Nah, ini lebih syariah ya. Gadai di bank syariah juga bisa gadai. Gadai. Tapi bisa nggak kita mudorobah ada gadai nggak bisa? Nah, sekarang nggak gitu bang ini. Akadnya mudorobah tapi ada jaminan. Boleh nggak? Akadnya murabahah tapi ada jaminan. Akadnya istisna tapi ada jaminan. Wah, ini tidak syariah. Tidak syariah. Ini penting sekali ada DPS ya untuk mengawasi hal-hal yang seperti ini. Jadi syariah compliant-nya itu harus diperhatikan. Compliant atau penerapan prinsip-prinsip syariahnya benar-benar harus diawasi. Ya, ini siapa DPS. Ya, tapi juga oleh kita ya sebagai akademisi mengawasi produk-produk perbankan terutama dalam praktek. Kalian harus rewel dan skripsi-skripsi itu kalian harus di sini. Penelitian ya harus mengawasi betul. Karena gada itu hanya untuk rahan saja. Jadi gada itu dipraktekkan di mana akad rahan ini, saudara-saudara, ini masuk ke dalam tabaru ya. Seperti card, ini bukan akad bisnis. Nah, ini bukan akad bisnis, tapi membantu orang. Ya, saya lagi butuh uang. Ya, kan malu ya. Dan rahan itu lebih mulia daripada card sebenarnya. Jadi Rasul itu mencontohkan kepada umatnya jangan gampang pinjam uang. Karena pinjam uang itu kalian menggadaikan harga diri lah, ya. Malu lah. Ya. Boleh enggak pinjam uang? Boleh, tapi kamu menggadaikan harga diri kamu. Coba kamu lagi butuh uang pinjam ke teman kamu, malu enggak sih? Malu. Ya Rasul bahkan itu. Kalau kamu punya utang, bahkan kamu nggak bisa tidur. Membayangkan apa namanya, ketemu orang yang dipinjam itu suka malu menghindar. Itu adalah konsep dari chord itu gitu ya, harus mendengarkan harga diri, malu. Tapi kalau arahan nggak perlu malu karena kamu menjamin, itu Rasulullah gitu. Saya nggak punya uang, Rasulullah mau beli gandum, nggak punya uang seorang Rasul ya. Di rumah ada apa? Oh, ada baju besi. Ini saya punya baju besi. Jadi baju besi zaman Rasul itu bernilai tinggi. Apalagi baju besi yang Rasul pakai. Istilahnya baju besi itu mahal lah. Karena kan untuk perang dan sebagainya. Paling keren lah. Mahal ya. Rasulullah gadaikan baju besinya untuk mendapatkan uang membeli gandum. Jadi kalau ya rahan itu adalah di mana tabaru akadnya dan itu untuk menjaga harga diri kita. Dijaminkanlah barang yang kita beli. Kita punya motor, gadain motor lah. Kita punya uang, gadain motor. Nah, gitu ya. Jadi nggak malu dong.
nggak menggadaikan harga diri. Tapi kalau qard itu harus ada malu karena itu pasti orang menyangkanya kita, aduh, gimana ya orang yang minjem uang itu. Oke, jadi di dalam Islam itu bukannya tidak boleh pinjam uang, tapi dihindari. Ya, qard itu harus dihindari. Ya, pinjam uang itu harus dihindari di dalam Islam. Pembiayaan murabahah dan istisna. Murabahah, ini kita akan bahas, akan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan profit. Jadi pada dasarnya murabahah itu boleh. Boleh, sangat boleh. Dan sistemnya adalah di mana ini ada pihak satu adalah penjual satu ya. Penjual satu, ini ada penjual dua, ini ada pembeli lah. Kalau dia langsung beli ke sini, dia harus cash kan. Nah, boleh nggak misalkan gini, boleh nggak dicicil dari penjual sini? Boleh. Ini cicil, boleh. Tapi asal nilainya sama. Misalkan cash 10 juta, maka ketika cicil nilainya juga harus 10 juta. Tidak boleh gini. Cash 10 juta. Kalau cicil jadi 15 juta. Nah, gitu ya. Nah, ini riba ini. Riba fadl. Riba. Boleh. Atau ada satu transaksi dua harga. Nah, ini diharamkan. Ini haram. Ada hadisnya, cari hadisnya ada. Nah, untuk mensiasati itu, maka saya itu minta ke si orang kedua ini membeli cash ke sini. Ya, membeli cash. Mensiasati. Beliin dong, ini motor misalkan. Beliin ya motor ya. Nanti saya beli dari kamu, tapi cicil. Nah, kemudian dibelilah si orang kedua ini 10 juta ya. 10 juta udah. Nah, orang kedua ini menjual ke orang ketiga, pembeli. Dengan harga 15 juta. Boleh nggak? Boleh, karena dia dalam satu transaksi satu harga. Betul ya? Kalau ini kan misalkan kalau beli 10 juta, kalau cicil 15 juta. Satu transaksi dua harga, nggak boleh, haram. Tapi kalau dia yang langsung nih 15 juta. Cicil mau cicil mau cash 15 juta. Nah, sini. Ya udah dia milih cicil 15 juta. Nah, si orang nomor 2 ini punya keuntungan berapa 5 juta ya, ada margin. Nah, ini yang disebut murabahah. Ya, meskipun ini debatable. Silakan kalian cari kenapa debatable murabahah. Apa yang salah dalam murabahah banknya, terutama yang murabahah secara umum ya. Murabahah yang dipraktekkan di bank syariah. Nah, aspek-aspek pembiayaan murabahah ada pembebanan biaya ya, berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Pembayaran jadi harus ini ya, bisa tunai bisa cicil. Jadi pembayaran murabahah itu bisa tunai bisa cicil ya. Nah, sekarang pertanyaan, boleh nggak sih kredit atau jual beli dengan cicil itu boleh sih? Boleh sebenarnya, mubah. Jual beli mubah ya, ada kan kesepakatan antara dimingkum. Kesepakatan kalau dua-duanya sepakat dibayar cicil ya boleh. Tapi tidak boleh ada dua harga yang tadi. Ya, yang tidak boleh itu ada dua harga. Yang cash 10 juta misalkan, kalau cicil 15 juta ini yang haram, ini riba ini maksudnya. Riba. Ini yang tidak boleh. Tapi pada mau nggak biasanya penjual itu mau nggak dia satu harga, kan biasanya nggak mau ya. Jadi kalau cash 10 juta mau nggak dia kalau cicil 10 juta juga. Ya. Jadi pada saat cicil itu atau jual beli cicil baik ijal itu mubah hukumnya boleh ya. Tapi tetap tadi ya. Nah, itu murabahah itu seperti itu. Jadi murabahah juga termasuk akad pesanan pada saat. Jadi tapi melibatkan pihak ketiga. Pesanan melibatkan pihak ketiga.
faktor-faktor yang perhatikan di desain ini. Lanjut aja ya. Nanti boleh bertanya. Kemudian ada ya, susah banget. Kenapa sih? Ini apa yang tadi ya? Ini. Saya menurun ini gimana ya? Oke, lanjut. Pola arus kas morobah al-bai makdan wal morabah muajal. Bai al muajal ya, bayar cicil. Bai al nakdan al morabah muajal. Bayar lumsum akhir. Bayar pada akhir, di akhir bisa jadi ya. Misalkan nanti 2 bulan lagi dia bayar ya, gitu ya. Itu ada di fikih muamalah ya lebih detailnya. Istisna. Akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan pembuat penjual. Nah, di sini istisna itu adalah pesanan ya yang barangnya harus dibuat, barangnya belum jadilah. Nah, ini biasanya pembayarannya di akhir. Pembayaran di akhir. Ketika barang sudah jadi. Lanjut. Nah, ini pembuat, ada nasabah, pembeli ya. Kalau ke bank, ya, bank memesan dulu ke pembuat. Nah, biasanya ini KPR bisa ya. KPR dalam, kalau sekarang itu kan developer itu masih menyajikan gambar lah, atau misalkan masih desain. Banyak ya developer yang masih desain, jadi baru rumahnya belum jadi. Banyak sekarang itu yang jualnya gitu, desainnya aja dulu, barangnya belum jadi. Nah itu bank syariah, kita minta dulu ke bank syariah bayarin. Bang, bayarin dong. Ya, bayarin dulu. Nah, nanti kita bayarnya nanti setelah rumah itu lunas, rumah itu beres, ya. Baru pembeli membayar ke bank syariah, ya. Seperti itu. Kemudian pola arus kas istisna wal istisna, ini mah ininya ya akadnya. Kemudian ijarah IMBT, hak untuk memanfaatkan barang jasa. Tadi udah ya kalau ijarah ya, berbagai aspek udah. Kalau leasing itu akadnya ya biasanya sewa beli. Ini yang konvensionalnya, ini yang nggak boleh sewa beli. Ini yang tadi haram. Biasanya kalau leasingnya, kecuali yang leasing syariah sudah menggunakan akad IMBT. Ya, silakan dicari sewa ijarah ini lancar. Ya, lanjut. Tadi ya sudah ya murni dan sebagainya. Oke, cukup Pak. Sekian ya. Kita lanjut ke diskusi. Saya akan stop recordingnya. Lanjut ke diskusi ya.